Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Anak-anakku, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian buku fiksi dan non-fiksi, dilanjut dengan perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Baiklah, saya jelaskan satu persatu mulai dari pengertian buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi tentang cerita yang sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi. Sedangkan buku non-fiksi itu merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informasi. Dalam pembuatannya membutuhkan pengamatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Nah, itu tadi pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, buku fiksi itu bersifat subjektif. Buku fiksi memiliki tingkat subjektivitas penulis, artinya di dalam buku fiksi isinya tergantung dari isi hati penulis. Karena buku fiksi itu hanya merupakan rekaan semata. Sedangkan buku non-fiksi itu bersifat objektif. Buku non-fiksi itu dipengaruhi oleh objektivitas, jadi isinya sesuatu yang logis berdasarkan data dan fakta. Selanjutnya, buku fiksi bersifat imajinatif karena sumbernya dari imajinasi yang hanya bentuk rekaan saja dan tidak membutuhkan pengamatan. Sedangkan buku non-fiksi itu bentuknya informatif karena sumbernya dari ilmu berdasarkan data dan fakta dan dalam pembuatannya membutuhkan pengamatan. Selanjutnya, buku fiksi menggunakan bahasa kiasan atau konotasi. Bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Sedangkan buku non-fiksi bahasanya lugas atau denotatif. Bahasa yang digunakan bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya, jadi pembaca langsung memahami maksud dari isi buku. Dan yang terakhir, contoh dari buku fiksi itu diantaranya novel, buku cerita, ataupun cerpen. Sedangkan buku non-fiksi, contohnya diantaranya buku pelajaran, buku biografi, artikel, dan lain-lain. Biar lebih jelas, ini saya kasih contoh untuk buku fiksi. Ini ada kumpulan puisi dan buku cerita. Selanjutnya, untuk buku non-fiksi ada buku pelajaran bahasa Indonesia dan buku biografi dari Khairil Anwar. Mudah-mudahan kalian paham ya. Sekarang giliran kalian untuk mencari buku di sekitar kalian. Cari satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi. Kemudian teliti kenapa buku itu disebut sebagai buku fiksi dan kenapa buku itu disebut sebagai buku non-fiksi. Caranya bagaimana? Dengan melihat ciri-ciri yang sudah dijelaskan tadi. Selamat mencoba. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.